Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani dari kelas RPL 2A dengan mata kuliah Aljabar Linier, dosen pengampu Sri Mawarni, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan solusi SPL dengan inverse matrix. Syarat menyelesaikan SPL dengan inverse matrix yaitu solusi hanya bisa dicari jika matriks A adalah matriks Bujor-Sankar dan matriks A mempunyai inverse. Bentuk persamaan solusi SPL dengan metode inverse matrix. Matriks A dikali X sama dengan matriks B. X sama dengan inverse matriks A kali B. Langkah-langkah penyelesaian SPL dengan inverse matrix, yaitu menyatakan SPLDV atau SPLTV ke dalam bentuk persamaan matriks. Yang kedua, tentukan matriks koefisien dengan inversenya. Yang ketiga, kalikan kedua ruas dengan inverse matriks koefisiennya, lalu dibagi dengan determinan matriks koefisien. Selanjutnya, tentukan nilai X, Y, dan Z untuk SPLTV atau nilai X dan Y untuk SPLDV. Baik, berikut ini merupakan contoh soal SPLTV dengan ordo 3x3, yaitu 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 3, 3X dikurang 2Y tambah Z sama dengan 2, 4X ditambah Y dikurang Z sama dengan 3. Lalu, tentukan nilai X, Y, dan Z. Langkah pertama, rubah dalam bentuk matriks A, X sama dengan matriks B, yaitu 2, min 1, 1, 3, min 2, 1, 4, 1, dan min 1 adalah matriks A, X, Y, dan Z adalah variabel, sama dengan 3, 2, dan 3, matriks B atau koefisien. Langkah kedua, menggunakan cara determinan. Salin kembali kolom 1 dan 2 di sisi kanan. Jika ruas panah kiri bersifat negatif, dan jika ruas panah kanan bersifat positif. Lalu dideterminankan panah kanan bersifat positif seperti digambar 2 dikali min 2 dikali min 1 ditambah min 1 dikali 1 dikali 4 ditambah 1 dikali 3 dikali 1 dikurang 4 kali min 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 dikali 2 ditambah min 1 dikali 3 dikali min 1. Hasilnya 4 dikurang 4 tambah 3 dikurang min 8 tambah 2 ditambah 3 sama dengan 3 dikurang min 3, hasilnya 6. Langkah ketiga, tentukan kofaktor A, yaitu seperti digambar minor kofaktornya. Yang pertama, dihilangkan baris pertama dan kolom pertama, jadi sisa min 2, 1, 1, dan min 1. Lalu dikali silang, min 2 dikali min 1, dikurang 1 dikali 1, hasilnya 1. Baris ke-1, kolom kedua dibuang, tinggal 3, 1, 4, dan min 1 dikali silang, hasilnya 7. Baris pertama dan kolom 3 dibuang, sisa 3, min 2, 4, dan 1 dikali silang, hasilnya 11. Baris kedua dan kolom pertama dibuang, sisa min 1, 1, 1, dan min 1 dikali silang, hasilnya 0. Baris kedua dan kolom kedua dibuang, sisa
2, 1, 4, dan min 1 dikali silang juga, hasilnya min 6. Baris kedua dan kolom 3 dibuang, sisa 2, min 1, 4, dan 1, hasilnya min 6. Baris ketiga kolom ke-1 dibuang, sisa min 1, 1, min 2, 1, hasilnya 1. Baris ketiga kolom kedua dibuang, sisa 2, 1, 3, 1 dikali silang juga, lalu dikurang, hasilnya 1. Baris ketiga dan kolom 3 dibuang, sisa 2, min 1, 3, dan min 2 dikali silang, lalu dikurang, hasilnya 1. Kofaktor A-nya, yang baris pertama bersifat negatif, baris kedua positif, dan baris ketiga negatif. Lalu ini adalah hasil dari perkalian tadi menjadi kofaktor A. Dan langkah keempat, tentukan adjoint, yaitu transpose dari kofaktor baris menjadi kolom. Jadi yang atas tadi kan 1, 7, dan 11 adalah baris, lalu dijadikan kolom seperti ini. Adjoint A, kofaktor AA ditransposkan. Lalu langkah terakhir, hitungkan himpunan penyelesaian. Matriks A sama dengan 1 dibagi determinan A dikali adjoint A dikali B. A sama dengan 1/6. 1/6 ini didapat dari yang hasil pertama ini tadi. Jadi yang tadi, yang ini tadi kita letakkan di sini, dibagi 1/6. Sebelum itu kita kalikan dulu. 1 dikali 3, 1 dikali 3, 0 dikali 2, 1 dikali 3, hasilnya, dan begitu seterusnya, hasilnya seperti ini, dibagi 1/6, hasilnya 1, 2, dan 3. Lalu kita buktikan ke soal apakah sesuai. Ya, iya sesuai. Baik, sekian contoh soal dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.